Mari kita kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini setelah selesai bekerja dan juga menjelang akhir tahun kami boleh kembali bersekutu untuk memuji memuliakan nama Tuhan di antara anak-anak Tuhan di MRI. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh juga belajar sebagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya firman Tuhan ini boleh berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi dan menjadikan kami pribadi yang lebih berkenan kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kepada kami kekuatan, kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi tema kita kali ini adalah kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kelanjutan dari seri sebelumnya tentang kasih. Jadi saudara, sebagai latar belakang, kita sebagai makhluk sosial yang hidup bersama dengan sesama, maka kita potensi untuk terus mengalami masalah dengan orang lain ya. Orang lain menyakiti kita, kita juga bisa dengan sengaja atau tidak sengaja menyakiti orang lain. Dan orang yang lebih berdekat akan potensi lebih saling menimbulkan saling bersalah begitu ya. Ya, kalau saudara sudah berkeluarga atau hidup di tengah keluarga, saudara bisa melihat betapa sakit menyakiti ini terjadi terus-menerus ya, terus-menerus. Nah, saudara, ketika kita dilukai, ya kecenderungan alami kita adalah mengingat ya, menyimpan, dan ya kita ketika ke depan terjadi ketegangan, kita gunakan untuk melawan ya, untuk menyerang ya. Ya, kita seringkali merasa harga diri kita disinggung atau apa yang kita miliki dirusak, apakah itu fisik atau non fisik ya. Sekalipun tidak sengaja, ini sering menyebabkan kita memiliki catatan dalam batin kita bahwa orang itu sudah melakukan sesuatu yang menyakiti saya ya. Nah, saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus dan mengasihi sesama ya. Kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan kita ini saling mengasihi ya di antara sesama orang percaya ini. Nah, saudara, ketika terjadi kesalahan di antara kita, maka kita melihat hal itu bisa membuat kita marah ya, dan kemudian daftar kesalahan itu muncul kembali, ingatan masa lalu yang menyakitkan itu timbul kembali ya. Masa lalu yang panas itu menjadi masa sekarang. Nah, kemudian kita bahkan dengan mudah menyampaikan tuduhan-tuduhan ya, kembali ke masa lalu itu. Nah, saudara, menurut Paulus ini bukan kasih yang sejati kalau kita berperilaku seperti ini ya. Karena kasih sejati menurut Paulus adalah mengampuni dan menolak mengingat sakit yang dialami ya. Jadi kasih sejati ini melupakan diri sendiri ya, tetapi lebih memfokuskan pada orang lain ya, kebaikan orang lain. Jadi menyimpan sakit hati untuk melawan mereka ini bertentangan dengan firman Tuhan ya. Berarti dosa, dan itu juga merusak kebahagiaan kita sendiri ya, ketika kita menyimpan sakit hati itu ya. Jadi hari ini kita mau belajar dari bacaan kita tentang kasih yang tidak menyimpan kesalahan orang lain itu. Bacaan kita ada di 1 Korintus 13 ayat 4-7, khususnya 5D ya.
Jadi saya baca aja lengkap ya, untuk terus mengingatkan kita, karena ini adalah hal yang utama bagi orang percaya. Jadi kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini ya yang kita akan renungkan. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi tema kita adalah tidak menyimpan kesalahan orang lain, yang adalah atribut ke-9 daripada 15 atribut kasih yang disebutkan di dalam ayat bacaan kita. Nah, saudara, beberapa terjemahan Alkitab lain ya, khususnya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sehari-hari adalah seperti yang terdaftar itu di slide 3 ya. Jadi di King James itu think of evil, jadi not think no evil ya. Jadi berbeda sekali dengan terjemahan kita ya, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tapi dia think no evil ya, yang berarti tidak memikirkan hal-hal yang jahat atau negatif tentang orang lain ya. Jadi pikiran kita fokuskan pada hal-hal yang positif tentang orang lain yang kita kasih itu. Jadi kita tidak berpikir negatif terhadap orang yang kita kasih itu ya. Di NIV ini juga terjemahan yang terkenal, keeps no record of wrong ya. Tidak mencatat atau menyimpan catatan ya tentang kesalahan orang lain. Jadi ini dengan sengaja melupakan kesalahan orang lain ya, tidak mencatat, berarti membuang catatan itu alias melupakan ya. Dan di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan tidak menyimpan dendam ya. Jadi tidak menyimpan perasaan marah atau dendam terhadap orang lain yang bersalah kepada kita ya. Kalau bahasa Yunaninya itu kaiok logizetai tu kakon, itu tidak memperhitungkan yang buruk ya, bisa kejahatan, bisa kesalahan ya, keburukan. Jadi saudara, dalam bahasa Yunani itu tidak memperhitungkan yang buruk ya, dan menghitung itu adalah istilah akuntansi ya, yang memasukkan catatan satu item pengeluaran pemasukan ke dalam buku besar ya, supaya tidak terlupakan ya, tujuannya supaya nanti ke depan kalau diperlukan kita bisa lihat lagi ya. Nah, saudara, di dalam dunia akuntansi ini tidak menjadi masalah dan itu diperlukan, tetapi ternyata di dalam hal relasi tidak demikian ya. Jadi kasih sejati mengampuni dan menolak mencatat kesalahan-kesalahan orang yang dikasihi yang terjadi ya, yang melawan kita itu ya. Nah, saudara, ini didukung misalnya oleh Kolose 3:13-14 ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuat juga demikian. Dan di atas segalanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan ya. Nah, saudara, ini tentu sebenarnya kita umumnya tidak bisa lah melupakan kejadian itu ya, tidak bisa melupakan peristiwa itu. Tapi saudara, yang diminta di sini adalah menyimpan kesalahan itu terhadap orang lain ya. Jadi mengampuni, tidak menyimpan itu bukan berarti lupa ya dengan pelanggaran yang dilakukan terhadap kita. Namun pengampunan itu berarti menjadikan sengat ya, sakitnya pelanggaran itu tidak ada lagi ya. Kita tidak simpan lagi sakitnya itu ya. Tetapi peristiwanya kemungkinan kita akan ingat ya, kalau jangkanya belum terlalu lama ya.
Ya, jadi walaupun ingatan itu bertahan, namun ketika kita tidak menyimpan terhadap orang itu, maka itulah yang diperintahkan oleh ayat bacaan kita. Ya. Sebaliknya kalau kita dengan sengaja mencatat, ya, artinya mengingat, ya, dan kemudian membangkitkan masalah itu di masa depan, ya, kita sebenarnya tidak mengampuni dan kita tidak mengasihi, ya. Karena mengasihi tidak menyimpan kesalahan orang itu, ya. Itu poin kedua, ya. Poin kedua, poin pertama kan pendahuluan, ya. Poin kedua bacaan dan tentang arti dari tidak menyimpan kesalahan orang lain itu, ya. Nah, saudara, bagaimana dengan apa latar belakang dan arti, ya, dari perintah itu secara teologis, ya, secara teologis. Jadi di dalam kerangka pengajaran kekristenan ini. Jadi saudara, surat 1 Korintus 13 ini kan ditujukan kepada jemaat Korintus, dan kita tahu di jemaat itu terjadi berbagai konflik, ya. Kemudian mereka terpecah-pecah, terkelompok-kelompok dengan berbagai alasan, ya, sehingga kemudian Paulus menulis 1 Korintus 1 Korintus ini, dan khususnya di pasal 13 dia menjelaskan arti kasih yang seharusnya dimiliki oleh orang percaya, dikembangkan oleh orang percaya, ya. Jadi di jemaat ini misalnya ada satu jemaat yang menuntut hukum atas jemaat lain, ya, di pengadilan, ya. Jadi saudara, kalau kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, maka tentu ini tidak terjadi, ya. Nah, di ayat 7, pasal 6 ayat 7 dikatakan, ada saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain yang telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Jadi saudara, bagi orang percaya, kita ini lebih baik dirugikan daripada tidak mengasihi, gitu, ya. Karena mengasihi ini begitu utama di dalam iman kita, ya. Nah, terus mengapa orang Allah membenci orang yang menyimpan kesalahan orang lain, ya? Jadi saudara, Alkitab menyatakan bahwa setiap orang ini melakukan dosa kepada Allah setiap hari, ya. Ada yang jelas, ya, mencuri, mengumpat, ya, berzina dan sebagainya. Ada yang tidak jelas, ya, kita mungkin berbohong putih, ya, berbohong untuk tujuan baik, ya. Walaupun Alkitab akan menyatakan itu jelas, ya. Ada yang tidak disadari karena tidak tahu atau kita merasionalisasikan, ya. Misalnya di tengah jalan kita berbuat salah, ditangkap polisi, kita nyogok, ya. Kita merasa, oh ini nggak masalah, semua orang melakukan itu, dan ini menguntungkan polisi dan sebagainya, ya. Tapi jelas menyuap adalah dosa di depan mata Tuhan, ya. Jadi saudara, kita itu tiap hari menambah hutang dosa kepada Allah, ya. Sehingga dosa kita kalau dicatat akan sangat begitu banyak, ya. Dan suatu kali kita akan menghadap pengadilan Allah, ya. Menurut Wahyu 20, 12-13, ya. Dan kita akan mendapatkan upah, ya, dari apa yang kita perbuat, ya, yaitu kematian, ya. Kematian fisik, kematian kekal, ya. Nah, perbuatan-perbuatan baik apapun tidak bisa menutup, ya, karena begitu banyak dosa yang telah kita buat, ya. Nah, tapi kita mendengar kabar sukacita bahwa karena kasih-Nya Allah menyediakan pengampunan dan mengaruniakan keselamatan kekal, ya, kepada mereka yang menerimanya, dan ini diberikan secara gratis, secara cuma-cuma, ya, kepada mereka yang mau percaya kepada Kristus dan bertobat, ya, bertobat, tidak terus-menerus hidup di dalam permusuhan terhadap Allah. Dan melalui kematian Kristus di kayu salib itu, Allah menyediakan pengampunan untuk dosa-dosa kita yang sudah lalu, yang hari ini terjadi, bahkan yang ke depan masih kita akan lakukan, ya. Jadi saudara, dosa kita itu begitu besar, ya, yang Tuhan hapuskan, ya. Dan dosa kita itu
ketika dihapuskan berarti Tuhan itu tidak akan menggunakan lagi catatan itu, dosa-dosa kita itu untuk melawan kita, untuk menjatuhkan kita di pengadilan Kristus nanti, ya. Karena catatan dosa kita ini telah dibuang, ya. Ya. Nah, jadi saudara, jika Allah telah mengampuni dosa-dosa kita yang begitu besar, nah di situ ada perumpamaan tentang pengampunan, ya. Di slide kita itu Matius 18, 21, 35, ya. Ya. Jadi jika Allah telah mengampuni dosa-dosa kita yang begitu besar, ya, di situ digambarkan hutang yang 10.000 talenta itu, ya. Bagaimana kita tidak mengampuni dosa-dosa sesama kita yang jauh lebih kecil, ya, yang di dalam perumpamaan itu disebutkan sebagai 100 dinar. Nah, 1 talenta itu adalah 6.000, ya. Jadi perbandingannya itu 1 dibanding 600.000. Jadi saudara, tapi itu bukan berarti angka itu, ya, tapi artinya dosa orang lain terhadap kita itu sangat kecil lah dibandingkan dosa kita terhadap Allah, ya. Nah, jadi nanti saudara bisa baca Matius 18, 32-35, ya. Di ayat yang terakhir itu dikatakan, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu, gitu saudara. Jadi Tuhan akan menghukum kita kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya. Nah, saudara, ketika kita mengampuni orang lain, maka itu menyenangkan hati Allah kita, ya, karena Tuhan ingin kita Dia memberi contoh mengampuni, dan kita ingin kita saling mengampuni, saling mengasihi, dan kita melakukan. Tentu itu menyenangkan hati Allah, ya. Dan sebenarnya ada juga hal lain yang terjadi, saudara. Kalau kita tidak mengampuni, maka kita juga kemudian tidak yakin bahwa kita ini juga diampuni, ya. Jadi ketika kita mengampuni, kita meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita ini diampuni Allah. Berarti kita ini selamat, gitu, ya. Karena kita menerima pengampunannya, ya. Dan saudara, dengan mengampuni kita juga menghindarkan akibat dari tidak mengampuni yang merusak diri, ya. Jadi saudara, di perumpamaan itu orang itu kemudian, orang yang tidak mengampuni itu, yang tidak membebaskan hutang kecil itu 100 dinar itu kepada Al-Guju, ya. Dan di dalam terjemahan lain dikatakan Al-Guju itu kemudian menyiksa dia, ya. Menyiksa dia. Nah, jadi saudara, siksaan itu akan terjadi, bisa berupa perasaan-perasaan negatif di dalam diri kita, ya, kemarahan, kepahitan, ya, sakit hati, dendam dan sebagainya, ya. Dan bisa menyebabkan hal-hal lain seperti menjadi sulit tidur, ya, kepikiran terus, ya, kemudian juga mungkin ketakutan, kecemasan, stres, ya, hubungan yang rusak dengan dia, dengan orang itu, dan hubungan yang rusak dengan Allah, ya. Karena kita tahu, wah, kita tidak mengampuni, ya. Kita sulit dan kemudian kita tidak mau mengampuni, dan kita tahu Tuhan ingin kita mengampuni, ya. Sehingga akhirnya hubungan kita dengan Allah pun terganggu, ya. Nah, saudara, di slide berikut itu ada poin berapa kali kita mengampuni. Saudara, pada bacaan itu di Matius 18 itu, Petrus datang kepada Yesus, sampai berapa kali Tuhan saya harus mengampuni orang? Sampai 7 kali, ya. Jadi saudara, kalau tradisi Yahudi itu orang mengampuni 3 kali, ya. Ya, 3 kali. Nah, jadi Petrus dengan mengatakan 7 kali, wah, ini sudah jauh lebih baik, ya. Ya, tapi ternyata Yesus mengatakan sesuatu yang mengejutkan dia, ya. Bukan, ya. Bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7. Dan ini pun bukan berarti kita cukup mengampuni 490 kali, ya. Tapi sebenarnya Yesus sedang mengatakan bahwa tidak ada batas tentang pengampunan yang harus kita berikan. Mengapa demikian? Ya, karena Allah juga mengampuni kita tanpa batas, saudara, ya. Jadi kita ini akan terus berdosa, dan ya, kita akan diingatkan dan kita minta ampun dan kita diampuni, gitu, saudara, ya. Karena kalau kita ada dosa, kita tidak bisa sampai ke surga, ya. Jadi Tuhan sudah menyediakan pengampunan itu tanpa batas, ya. Tanpa batas dan tanpa bekas, ya. Di Yesaya 43
ayat 25 dikatakan, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat dosa-dosamu. Gitu sebenarnya. Jadi Yesus meminta Allah mengampuni kita seperti kita mengampuni orang lain. Tidak ada pilihan lain, kita harus mengampuni orang lain. Ya, kalau kita ingin diampuni. Jadi sesungguhnya kalau kita tidak mengampuni, ya kita sedang melihat hukuman dosa itu atau kematian itu di dalam diri kita setiap kali kita mendengar doa Bapa kami, ya. Karena doa Bapa kami mengatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, saudara, poin berikut lagi, poin keempat, ya, betapapun mengampuni, ada hal-hal yang tidak termasuk di dalamnya, ya, yang seringkali kita pikir itu mengampuni, ya. Jadi saudara, tentu kita tidak membiarkan orang terus-menerus menyakiti atau menyalahgunakan kita, ya, atau abuse kita, ya, atau orang lain, ya. Jadi ini bukan yang dimaksudkan dengan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ya. Namun Paulus mengajarkan agar orang mengasihi dengan mengampuni kepada orang yang mencari pengampunan dan membiarkan itu berlalu, ya, membiarkan hal itu yang lalu itu berlalu, gitu saudara, ya. Nah, jadi kita ketika mengampuni seseorang tidak selalu mengembalikan hubungan semula, ya, ketika kesalahan itu belum terjadi, saudara. Jadi kalau seseorang katakan menipu kita satu kali di itu, nah kita jadi tahu, oh ternyata dia seorang yang menipu, sehingga kita jadi untuk bentuk hubungan berikut itu dipengaruhi oleh hal itu, ya. Tetapi kita kejadian ditipu itu kita ampuni, kita tidak catat, ya. Itu saudara. Nah, saudara, juga kalau kita dicelakai oleh orang itu, ya, secara fisik misalnya, ya, misalnya kan, ya, mungkin saudara belum pada berkeluarga, tapi di keluarga kan kita tahu istilah KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga, ya. Jadi saudara, kalau ketika saudara sebagai pihak yang mengalami KDRT itu secara fisik, maka tentu kita nggak bisa bertahan di rumah itu, mendiamkan diri kita dipukuli, saudara, ya, tentu. Jadi kita mencari jalan, strategi supaya kita tidak menjadi korban, tentu, ya. Kita mungkin memisahkan diri sementara, minta pertolongan dan sebagainya. Jadi mengampuni bukan berarti kita membiarkan diri menjadi orang yang dicelakakan oleh orang lain itu, ya. Baik saudara, berikut lagi slide 7, ya. Jadi kita bisa melihat saudara tokoh-tokoh Alkitab, ya, banyak, tapi salah satu yang sangat menonjol menurut saya adalah Yusuf, ya. Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, dan kemudian kita tahu di dalam kisahnya dia mengalami banyak penderitaan di Mesir, ya. Namun akhirnya dia diangkat oleh Tuhan menjadi orang yang paling berkuasa kedua setelah Fir'aun, ya. Nah, berkuasa atas logistik makanan, ya. Kemudian kelaparan datang dan saudara-saudaranya datang. Nah, ketika dia bertemu dengan saudaranya, kita baca bahwa Yusuf tidak menunjukkan dendam, ya, kepada saudaranya itu. Nah, sebaliknya dia melihat bahwa di bawah peristiwa itu Tuhan sedang bekerja, ya, untuk suatu kebaikan yang besar, yaitu menyelamatkan bangsa Israel. Jadi itu bisa dilihat di Kejadian 50, 20, 21, ya. Nah, saudara, Yesus sendiri memberikan teladan yang sempurna kasih agape, ya, yang digambarkan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Ya. Disalib, pada waktu disalib, Yesus itu membayar harga seluruh dunia ketika, ya, manusia itu masih berdosa, ya, ketika manusia itu masih memusuhi dia, ya. Jadi saudara, Yesus tidak mencatat lagi dosa-dosa manusia. Sebaliknya dia berdoa dari salib,
Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sementara Yesus mengalami penderitaan karena dosa itu. Jadi saudara, inilah teladan luar biasa, baik dari manusia maupun dari manusia Kristus, tentang bagaimana kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, poin terakhir adalah bagaimana kita mempraktekkan kasih yang seperti ini ya. Jadi saudara, ketika orang bersalah kepada kita, maka kita bisa punya dua pilihan ya. Kita bisa menyimpan kesalahan orang lain ini untuk kita gunakan lagi ke depan, atau kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah itu. Ya. Nah, saudara, ketika kita memilih pengampunan, sebenarnya kita menjanjikan ya, komit 3 hal. 1, tidak berkutat lagi pada kesalahan yang terjadi itu yang kita sudah ampuni. Kita tidak mikirin lagi ya. Kedua, ya, tidak membicarakannya dengan orang lain ya. Karena kesalahan itu kita sudah ampuni. Ya. Ketiga, tidak memanfaatkan pelanggaran tersebut untuk melawan orang itu di masa depan ya. Itu. Ya. Nah, jadi saudara, ketika orang bersalah kepada kita ya, dan dia bisa minta maaf tentu, dan kita maafkan ya. Dia bisa tidak minta maaf ya. Nah, ketika dia tidak minta maaf, maka kita bisa lakukan 2 hal saudara ya, dengan dasar bahwa kasih itu tidak menyimpan kesalahan ya. 1, kita bisa konfrontasi dengan dia, berbicara dengan dia tentang masalahnya untuk klarifikasi ya, dan memaafkan ketika ada permintaan maaf ya. Kemudian melupakan masalah itu ya. Kita bisa juga, dia tidak minta maaf ya, tetap kita akan memaafkan ya, tidak mencatat. Jadi pendekatan ini tentu pendekatan lain adalah kita mengabaikan aja pelanggaran itu, memaafkan saja. Kita tidak temuin orang itu, tidak klarifikasi ya, kita tinggalkan aja. Jadi saudara, Alkitab tidak mengharuskan ya, kalau kita lihat tidak mengharuskan untuk selalu terjadi konfrontasi ya. Di Amsal itu ada banyak ayat yang berkata, diberkatilah orang yang mengabaikan pelanggaran ya. Jadi kita dilanggar berarti kita ini disakiti, tapi kita abaikan saja ya. Jadi itu. Jadi kita tentu hikmat Tuhan dan situasi mana yang kita mau lakukan ya. Kalau misalnya hubungan saudara ya, yang mau tidak mau kita berhubungan ya, atasan, bawahan ya, atau sesuatu yang penting ya, kita usahakan pendekatan konfrontasi ya, kita bertemu dan membicarakan ya. Nah, itu ya. Nah, saudara, kalau kita mau mengampuni, bagaimana ini saudara ya, kita mengampuni itu. Saudara, nanti berikut kita tahu saudara ya, bahwa mengampuni itu tidak mudah ya. Tidak mudah ya. Jadi saudara, ketika para murid dihadapkan standar mengampuni yang tinggi ya, dalam bacaan yang lain itu 7 kali sehari, para rasul itu di Lukas 17:45 ya, mengatakan, Tuhan tambahkanlah iman kami ya. Jadi di abad itu mengatakan, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Itu berarti wah, sulit sekali saudara ya. Dan saudara mungkin kalau pernah disalahin oleh orang lain bisa sadar, bisa berempati ya, bahwa betapa sulitnya hal ini ya. Nah, jadi saudara, karena itu kita memulai dengan doa ya, meminta Allah menyembuhkan luka hati kita ya. Ya, jadi kita perlu kekuatan Tuhan yang memang disediakan ya. Ada Roh Kudus yang hadir di dalam hidup kita, yang akan menolong kita ya. Jadi kita berdoa, kita mengampuni orang yang bersalah dari hati ya. Dari hati, dan kita sendiri mengingat ya, betapa kita telah diampuni dan dipulihkan oleh Allah sendiri, sehingga kita harusnya mudah
dimampukan untuk mengampuni ini. Kemudian kita usahakan melakukan sesuatu kepada orang yang telah melukai kita ini untuk menunjukkan bahwa kita telah mengampuni dia. Kita menyapa, kita berbicara dan sebagainya. Jadi itu kira-kira yang kita bisa lakukan. Dan sebagai penutup sebelum kita diskusi dan sharing ya. Jadi saudara, kasih itu di dalam kekristenan adalah utama ya. Allah adalah kasih. Allah itu sendiri adalah kasih. Kemudian dia melimpahkan kasih itu kepada ciptaannya. Dia memerintahkan kepada kita untuk mengasihi. Dan dia dalam kehadiran Roh Kudus membangun kasih itu di dalam diri orang percaya seperti kita. Karena itu saudara, mengasihi sesama itu bukan pilihan tetapi keharusan ya. Dan kasih itu adalah kasih yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kita ya harus melakukan kasih yang benar, yaitu kasih yang tidak menyimpan kesalahan orang lain ya. Jadi itulah yang kita perlu pahami sehingga kita sadar ya, betapa kita masih perlu belajar dan perlu melatih diri untuk mengasihi yang benar ya. Sehingga ketika kita berhadapan dengan Tuhan itu, kita tidak kemudian salah karena berpikir kita telah melakukan sesuatu yang benar padahal salah ya. Kita mengingat kesalahan orang lain dan sebagainya ya, menyombongkan diri dan sebagainya. Nanti di 15 itu kita akan terus pelajari ya. Sementara kita merasa sudah mengasihi ya, sebenarnya akan masalah besar ketika kita bertemu dengan Tuhan dan menunjukkan bahwa kita sebenarnya belum mengasihi. Baik, itu renungan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menjadikan kita semakin dewasa dan dimampukan untuk mengasihi dengan benar ya. Dan sebagai bahan diskusi atau sharing, ada 2 poin di situ yang saya tulis. Bagikan pengalaman Anda dalam mengampuni atau mengalami pengampunan dari orang lain ya. Kan kita bisa, orang lain salah kepada kita atau kita menyalahkan orang lain kemudian diampuni ya. Apa yang Anda pelajari dari pengalaman tersebut, bagaimana pengalaman itu mengubah hidup Anda. Kemudian poin berikut ya, bagikan ide-ide ya untuk menerapkan kasih yang tidak menyimpan kesalahan orang-orang lain ini di dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita bisa lakukan supaya kita bisa menerapkan kasih. Kasih ini kan perlu dipraktekkan ya. Baik, itu dari saya.